sewaktu SMA di pelajaran PPKN atau sosiologi, nama Jean-Jacques Rousseau, kalau dulu saya membacanya Rousseau, muncul ya di LKS. Meski hanya sepotong-potong pendapatnya yang muncul, tapi teori kontrak sosialnya, terbentuknya masyarakat atau teori terbentuknya negara, itu memang lekat di mata pelajaran zaman dahulu. Dan setelah lulus sekolah, setelah menjalani kehidupan, saya baru melihat dan membaca langsung bukunya, bukan lagi sebagai buku pelajaran, tapi sebagai buku pemikiran atau buku filsafat. Rousseau menulis The Social Contract awal 1760-an untuk menjawab persoalan di zamannya, bagaimana otoritas politik bisa sah tanpa harus merampas kebebasan individu. Dia melihat masyarakat Eropa di masa itu melalui monarki absolut dan ketidaksetaraan sosialnya, dengan kondisi manusia itu lahir bebas tapi terkekang. Dia ingin menunjukkan bahwa kontrak sosial yang sejati harus memberi dasar moral bagi kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan turun-temurun atau paksaan. Lalu merumuskan bagaimana manusia dapat mempertahankan kebebasan dan persamaan dalam kehidupan bernegara melalui suatu perjanjian bersama yang didasari oleh kehendak umum. Jadi dia menulis buku yang mengkritik penguasa dan sistem yang digunakan di zamannya. Tercatat bahwa buku ini pernah dibakar dan dia hidup dari suaka ke suaka. Jadi kisahnya memang cukup tragis ya. Buku ini membawa argumen legitimasi politik hanya dapat diperoleh ketika individu secara bebas menyerahkan hak-hak alami mereka kepada komunitas secara keseluruhan, sehingga tercipta kehendak umum yang menjadi sumber hukum dan kebebasan sipil. Dalam perjanjian ini, manusia menukar kebebasan alamiah yang bergantung pada kekuatan pribadi dengan kebebasan sipil yang dilindungi oleh hukum yang mereka buat sendiri sebagai anggota sebuah masyarakat berdaulat. Sehingga kekuasaan negara bukan lagi otoritas luar, tetapi ekspresi kehendak bersama rakyat. Sebagai buku pemikiran, tentu saja nilai dari buku ini memiliki nilai kesejarahan, meski bukan satu-satunya ya. Tapi revolusi Prancis sedikit banyak berasal dari ide-ide Rousseau ini. Saya tidak tahu apakah nama Rousseau ini masih muncul di buku sekolah, mengingat kita masih hidup di abad atau zaman demokrasi. Sepertinya sih masih ya. Terlepas sepakat atau tidaknya kita selaku umat muslim mengenai sistem demokrasi maupun mekanisme kekuasaan yang ada di dalamnya.